Ustaz Abdul Somad, UAS, menyampaikan klarifikasi dan kronologi kejadian penolakan atasnya oleh elemen Ormas di Bali. Ustadz Somad menjelaskan, pada Kamis, 7 Desember 2017, ia mendapat berita di grup WA bahwa Ormas di Bali menetapkan syarat bahwa Ustaz Somad diterima di Bali jika mau berikrar di rumah kebangsaan. Saya menolak karena, pertama, saya bukan pemberontak, alasan kedua adalah bukan datang atau terdaftar di Ormas terlarang dan ketiga saya mendapat beasiswa Mesir Indonesia tahun 1998 setelah lulus Pancasila dan P4. Saya lulus tes PNS 2008 karena bukan anti Pancasila. Sampai sekarang mengajarkan cinta kebangsaan dari kampus sampai desa terpencil, ungkapnya. Lalu, pada Kamis, jam 22:15 WIB, Ustaz Somad mengirimkan pesan WA ke panitia kajian Ustaz Somad. Pak, kalau mereka tetap meminta saya ikrar kebangsaan, saya tidak hadir. Panitia menjawab, kita masih dialog dengan Polda. Pada Jumat, 8 Desember 2017, pukul 0:15 WIB, Ustaz Somad mengirim pesan WA ke panitia, bagaimana Pak, sudah ada keputusan dan pada pukul 4:17 WIB balasan dari panitia masuk, kami koordinasikan ke berbagai pihak dan diminta Ustadz untuk berangkat. Saya pahami dari WA ini bahwa masalah sudah clear, ungkap Ustaz Somad. Pada Jumat pukul 12:30 WITA, Ustaz Somad dan tim mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Kami sudah menunggu panitia di bandara, kami dibawa ke hotel. Makan dan istirahat, kemudian saya dibangunkan, saya curiga akan disidang. Saya minta kepada tim untuk membeli tiket. Kita pulang, karena ini di luar kesepakatan. Kelihatannya kita dijebak. Saya dibawa ke salah satu ruangan hotel. Di sana sudah menunggu sekitar 10-15 orang, ungkapnya. Mereka meminta saya berikrar. Saya klarifikasi bahwa semua yang dituduhkan ke diri saya adalah fitnah. Karena saya menolak berikrar, mereka melontarkan kata-kata tidak layak, ngeles, seperti PKI, panitia mendatangkan ustaz dengan otak SD, pulangkan saja, dan lain-lain, ungkapnya. Saya memilih pulang. Saya kembali ke kamar hotel untuk siap-siap pulang ke bandara, sekitar pukul 17 WITA. Ustaz Somad lanjut cerita. Saat itu ketua PWN, Bali yang dari awal mendampingi, menangis, memikirkan apa yang akan terjadi kalau Ustaz Somad pulang. Dari pihak hotel menyampaikan bahwa situasi di seputaran hotel, lobi, halaman, tidak terkendali, masa KRB Bali demo penolakan, hotel tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang bapak polisi masuk menyampaikan ada jalan belakang hotel menuju mobil jika ingin meninggalkan hotel karena pintu depan tidak terkendali, ungkapnya. Kapolresta Denpasar dan Dandim masuk, meminta agar mempertimbangkan, selamatkan umat. Di Masjidan Nur sudah ada 5.000-an jamaah yang siap datang ke hotel. Situasi memanas dan mencekam, sekitar pukul 18 WITA. Bismillah. Saya dan semua yang ada di kamar menuju ruangan mediasi awal. Pak Kapolres memberikan sambutan singkat. Gus Yadi membawa bendera, dicium semua yang ada di ruangan, tuturnya. Kami keluar ruangan menuju lobi hotel. Pengunjuk rasa bergemuruh. Pengawalan ketat. Pengunjuk rasa tetap berteriak, nyanyikan dari hati, jangan di mulut saja. Menyanyikan Indonesia Raya. Saat bersalaman mereka menarik dan mencengkeram kuat. Setelah usai, kami kembali ke kamar, Ustaz Somad dan tim menuju Masjidan Nur, ceramah 100 menit. Jamaah antusias. Acara selesai, kami kembali ke hotel. TV One minta live call jam 22 WITA, saya sampaikan untuk menenangkan netizen yang heboh, saya dalam keadaan aman.
Sudah tabligh akbar. Sudah di hotel, tuturnya. Lalu pada Sabtu, 9 Desember 2017. Kajian subuh di Masjid Baitur Rahmah berjalan lancar, kemudian seharian penuh Ustaz Somad istirahat dan menyambut tamu-tamu dan jamaah di hotel. Menjelang maghrib, hadir PWNU, Muhammadiyah, MUI Bali, GNPF, dan lain-lain. Bagda Isya kami ke Masjid Baitur Rahmah tabligh akbar terakhir, Ahad, 10 Desember 2017. Selepas salat subuh kami menuju bandara didampingi MUI, GNPF, dan kepolisian. Mereka masih memunculkan berita-berita di medsos bahwa saya menolak ikrar karena benar anti NKRI, sebut Ustaz Somad. Mungkin maksudnya mereka adalah pihak-pihak yang menolak kehadiran Seng Ustaz. Menurutnya, jamaah tersakiti karena mereka menuduh saya tidak berani pulang karena sudah termakan honor. Saya sampaikan, ini fitnah. Semua honor di Bali sudah saya kembalikan ke panitia. Kami orang Riau, walau tidak kaya masih tumbuh sebatang dua batang pohon sawit yang menghantarkan kami ke Kairo tahun 1998 saat $1.20.000 karena ongkos dibebankan ke siswa. Ustaz Somad pun berharap diambil tindakan hukum terhadap mereka yang sudah merusak kebinekaan yang terjaga di Bali selama ini. Hadirnya Raja Bali Dr. Ida Cokorde Pemecutan 11 dan beberapa tokoh Hindu pada tabligh akbar tadi malam membuktikan bahwa para provokator ini tidak mewakili rakyat Bali. Agar kaum muslimin Bali membentuk aliansi Muslim Bali untuk menjaga internal dan eksternal tetap menjaga kerukunan dengan saudara Hindu Bali, untuk mengantisipasi para provokator yang dapat merusak kerukunan di masa akan datang, tambahnya. NKRI harga mati Allahu Akbar, ungkap Ustaz Somad. Hamba Allah yang daif, Adil Somad, tulisnya mengakhiri. Sumber informasi diterima dari hidayatullah.com. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian ini. Amin.